Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Jerianti, NIM 12010626317 dari kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguluan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Indra Liovita MM. Baiklah, di video pertama ini saya akan membahas materi mengenai pasar industri dan perilaku industri. Adapun rumusan masalah yang pertama, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah pasar industri dan perilaku industri Anda. Selanjutnya, tinjauan literatur dari pasar industri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan atau dipasok ke perusahaan lain. Kemudian karakteristik pasar industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Nah, struktur dan permintaan pasar itu seperti permintaan di pasar industri lebih inelastik. Kemudian permintaan di pasar industri lebih berfluktuatif dan lebih cepat. Yang kedua, sifat unit pembelian. Nah, karakteristik yang kedua ini memiliki 2 bagian lagi seperti banyak pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri dan pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Dan karakteristik yang ketiga itu berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Nah, dalam karakteristik pasar industri yang ketiga ini yaitu ada pembeli di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Proses pembelian industri itu lebih formal dan dalam pembelian di pasar industri penjual dan pembeli itu bekerja lebih erat dan membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya, perilaku pembeli di pasar industri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembelian ulang sepenuhnya. Nah, pembelian ulang sepenuhnya ini merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa adanya modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi. Nah, pembelian ulang dengan modifikasi ini merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk yang dilakukan pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok produk. Yang ketiga, tugas baru. Nah, tugas baru di sini merupakan situasi pembelian di pasar industri itu ditandai oleh adanya pembelian produk atau jasa untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh pembeli. Dan perilaku yang keempat itu ada pembelian sistem. Nah, pembelian sistem di sini maksudnya pembelian penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual. Selanjutnya kita akan membahas dari tinjauan literatur tadi. Yang pertama, pasar industri. Menurut saya, jika kita menjadi guru, maka kita harus melihat adanya peluang-peluang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan tentunya harus berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki, yaitu pengetahuan pendidikan ekonomi, di mana pelajaran ekonomi itu terdapat di jenjang SMA atau SMK. Selanjutnya, karakteristik pasar industri sebagai guru. Yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Nah, di sini sebagai calon guru, kita harus melihat bagaimana perkembangan produk yang kita miliki. Kemudian, kita membuat produk yang kita miliki itu agar lebih menarik lagi, agar sesuai dengan kebutuhan yang sekolah inginkan. Misalnya seperti sekolah yang kita inginkan itu memiliki permintaan guru untuk bisa atau ahli teknologi, maka kita harus mahir dan meningkatkan skill kita dalam bidang teknologi. Kemudian sifat unit pembelian. Nah, di sini kita harus menyeleksi sekolah-sekolah yang akan kita inginkan. Yang ketiga, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Maksudnya, kita sebagai calon guru harus mensurvei sekolah-sekolah yang akan kita lamar. Apakah informasi sekolah yang kita inginkan itu sesuai dengan yang kita mau. Kemudian jika sudah sesuai dan pengumpulan data sudah dilakukan, maka itulah sekolah yang kita pilih.
Kemudian perilaku pembeli di pasar industri sebagai guru. Menurut saya, jika saya menjadi guru, pada hal ini saya akan menelusuri terlebih dahulu masalah pembelian jasa atau kesepakatan yang akan dilakukan, yang mana semua hal dalam perjanjian akan dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan jasa produk dari guru ekonomi. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.